Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini masih tentang syarat wajib atau syarat fardu puasa. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kata-kata Imam As-Siraji, Imam Abu Ishaq Ibrahim As-Siraji dalam kitab Al-Muhadzab yang dikatakan tadi fil murtadi, ya, tentang orang murtad. Yang hari kemarin ya dijelaskan tentang orang murtad. Kata Imam An-Nawawi, kata Imam As-Siraji fil murtadi, ya, lam yukhattab bihi fi hali riddah. Orang murtad itu tidak dituntut, tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa dalam kondisi kemurtadannya. Manahu, maksudnya begini, lam nutalibu bi fi'li shaumi fi hali riddatihi bi mudatil istitabati. La nutalibuhu bi fi'li shaumi. Ya, kami tidak menuntutnya, tidak memperbolehkannya, kami tidak memperbolehkan orang murtad mengerjakan puasa dalam kondisi kemurtadannya itu, dalam masa pertobatannya itu, dalam masa kemurtadannya itu. Walaisa muradu annahu laisa wajiban alaih, maksudnya bukan tidak wajib. Fa innahu wajibun alaihi bila khilaf fi halir riddati, karena orang murtad itu wajib melaksanakan puasa bila khilaf, tanpa perbedaan pendapat ulama fi halir riddati, dalam kondisi kemurtadannya. Wa yathamu bitarki fi halir ridda bila khilaf, dan dia berdosa dengan meninggalkan puasa dalam kondisi kemurtadannya itu tanpa perbedaan pendapat ulama. Walau qala al-musannifu kama qala ghairuhu lam nutalibu bihi fi hali riddati wa lam yasihu minhu lakana aswab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau saja Imam As-Siraji mengatakan begini, lam nutalibhu fi riddati wa la yasihu minhu, gitu. Kami tidak memperbolehkannya ia mengerjakan, orang murtad itu mengerjakan puasa karena walayas di dalam kondisi kemurtadannya, karena walayasihu minhu. Jadi ditambah, sebaiknya katanya ditambah kata-kata itu dengan walayasihu minhu, karena puasa tidak sah dikerjakan, dilaksanakan oleh orang yang murtad tersebut. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, maksudnya sahabat-sahabat ulama, maksudnya sahabat di sini adalah ulama-ulama madzhab Syafi'i. La yutalabul kafirul asli bi fi'li shaumi fi hali kufri bila khilafin wa idza aslama la yajibu alaihi qada'uhu bila khilaf. Yang tadi ya, yang kemarin itu kita bahas, kita bacakan. La yutalabul kafir, orang kafir tidak diperbolehkan, orang kafir asli tidak diperbolehkan mengerjakan puasa fi hali kufri, dalam kondisi kekafirannya, bila khilaf, ya, tanpa perbedaan pendapat ulama. Wa idza aslama la yajibu alaihi qada'uhu, kalau saja ia masuk Islam, la yajibu qada'uhu, ya, jika ia masuk Islam maka tidak wajib mengqada puasanya, bila khilaf, lagi tanpa perbedaan pendapat ulama. Artinya sepakat ulama di dalam madzhab Syafi'i mengatakan begitu. Walau shoma fi kufri lam yasihha bila khilaf, lagi. Kalau ia puasa di dalam kondisi kekafirannya, lam yasihha, maka puasanya tidak sah bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat ulama. Sawaun aslama ba'da dzalika amla, sama saja ia masuk Islam sesudah itu atau tidak, gitu. Sama saja, gitu. Sawaun aslama ba'da dzalika amla, sama saja baik ia masuk Islam sudah itu atau tidak, gitu. Misalnya dia mengerjakan puasa, ya, mengerjakan puasa sebelum dia masuk Islam. Pada hari itu misalnya dia mengerjakan puasa, kemudian besoknya dia masuk Islam, sama saja tidak sah, sekalipun besoknya dia masuk Islam, gitu. Bi khilafi ma idza tasaddaqa fi kufrihi tsumma aslama, beda kalau ia bersedekah dalam kondisi kekafirannya kemudian dia Islam. Fa inna sahih annahu yusabu alaih, menurut kaul yang sahih dalam madzhab Syafi'i, ia mendapatkan pahala dari sedekahnya. Berbeda tadi ya dengan puasa. Kalau puasa dia tidak dianggap puasanya, ya,
tidak diperbolehkan dan tidak dianggap puasanya. Sekalipun nanti dia misalnya masuk Islam. Beda dengan sodako. Kalau sodako ya pernah sodako ketika ia dalam kondisi kekafirannya, dia masih kafir, dia bersodako, maka itu kalau dia masuk Islam, yusabu alaih, dia diberi pahala sodakohnya, itu dihitung nanti pahala sodakohnya. Wa qad sabaqat bi awali kitab shalah, masalah ini kata Imam An-Nawawi telah kami bahas di awal kitab salat. Wa amal murtadu fa huwa mukallafun bihi fi hali riddatihi, adapun orang yang murtad ia berstatus mukallaf, ia berstatus wajib melaksanakan segala ibadah Islam dalam kondisi kemurtadannya. Wa idza aslama lazimahu qada bila khilaf kama dzakarahu. Kalau ia kembali masuk Islam, lazimahu qada, wajib kepadanya mengqada yang telah ditinggalkannya, puasa yang telah ditinggalkannya, bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat ulama. Kama dzakarahu, seperti yang telah beliau sebutkan, Imam As-Siraji sebutkan tadi. Wala nutalibuhu pilih hali ridatihi, dan tidak diperbolehkan ia mengerjakan puasa dalam kondisi kemurtadannya. Waqala Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya tokoh mazhab Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, mengatakan, Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, mengatakan la yalzamuhu qada'u muddatir riddati idza aslama. Ya, kalau kata Abu Hanifah, la yalzamuhu, tidak wajib mengqada puasa atau ibadah lain yang ditinggalkannya selama ia murtad kalau ia telah masuk Islam. Ini menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i tadi harus mengqada selama dia murtad. Tapi kalau menurut Abu Hanifah itu tidak wajib mengqada ibadah puasa atau ibadah yang lain yang telah ia tinggalkan selama ia murtad. Kemudian ya Islam. Kama qala fis shalah, seperti beliau katakan dalam kitab as-shalah. Wa sabaqatil mas'alatu mabsutatun fi awali kitab as-shalah. Masalah ini telah diuraikan secara terinci di awal kitab salat. Wa qasal musannifu dzalika ala hukukil adamiyina. Dan As-Siraji mengkiaskan, ya, menganalogikan hal itu, ya, hal itu kewajiban mengqada tadi, ya, dikiaskan, dianalogikan dengan hak-hak adamiyin yang sudah dijelaskan kemarin itu, ya. Hak-hak kemanusiaan itu harus dilaksanakan. Ya, pernah janji, pernah melanggar nadar, pernah melanggar sumpah, itu harus dibayar kafarahnya. Kemudian li'anna Abu Hanifah yuwafiqu alaiha, dan Abu Hanifah dalam hal ini sepakat dia dengan As-Siraji. Ya, sepakat. Kalau dalam qada, Imam Abu Hanifah tidak sepakat dengan Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau dalam hal dia harus melaksanakan hak-hak kemanusiaan, hak adamiyin, ya, selama ia murtad harus dilaksanakan kalau ia masuk Islam kembali. Itu Abu Hanifah sepakat terhadap hal itu. Kita lanjutkan, wallahu a'lam bishawab.